Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam permenungan harian pada hari Kamis, pekan ketiga masa Prapaskah ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitannya yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini kita dasari dari bacaan harian Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat padamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi dikisahkan Tuhan Yesus yang tidak dipercaya, karya-karya mukjizatnya yang tidak dipercaya sebagai karya Allah. Di sini saya mau mengerti mau mengajak untuk memahami dalam konteks perikop sebelumnya, ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Itu ayat-ayat sebelumnya.
datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Artinya apa? Karya-karya Tuhan itu adalah perwujudan dari karya-karya ilahi untuk mendatangkan kerajaan Allah. Maka tadi Tuhan juga berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Tetapi orang-orang tadi mau memisahkan pekerjaan-pekerjaan itu dari kuasa Allah. Lalu apa maknanya bagi pertobatan kita? Bertobat berarti kita diajak untuk menghayati pekerjaan kita sehari-hari, perbuatan-perbuatan kita sehari-hari sebagai bagian dari karya ilahi untuk mendatangkan kerajaan kasih Allah di tengah-tengah manusia, di dalam rumah kita, di dalam persahabatan kita, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Kelihatannya yang dilakukan manusiawi, tetapi nilainya adalah ilahi. Saya terkesan ada salah satu radio yang selalu mengakhiri, penyiarnya mengakhiri percakapan dengan bertanya, sudahkah Anda berbuat baik hari ini? Sudahkah Anda menghayati perbuatan-perbuatan sehari-hari di keluarga atau dimanapun sebagai bagian dari karya Tuhan untuk membangun kerajaan di tengah-tengah dunia. Mari kita jalani pertobatan kita dengan kesadaran terlibat dalam karya ilahi Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu hadir di tengah-tengah kami, dan Ia berkarya menunjukkan belas kasih-Mu dengan karya-karya kebaikan, dengan karya-karya mukjizat. Dan Engkau memanggil kami supaya kami melanjutkan karya-karyanya dalam segala karya kebaikan yang kami lakukan setiap hari, di dalam karya-karya kami yang kecil dan sederhana. Tangan ilahi-Mu hadir. Semoga Engkau menguatkan langkah pertobatan kami, supaya kami semakin mampu menghayati kerjasama dengan karya-karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan karya-karya baik saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lelah berbuat baik.